Jadi Efesus 2 ayat 8 ini menjadi jawabannya kan? Jawabannya apa? Kamu diselamatkan dengan apa? Dengan iman. By apa? By Faith. faith. By faith sayang. By grace, Mice. By grace, terus baru apa? Faith. Nah, grace selang atau air? Selang, Mice. Grace selang atau air? Aja. Ada, oke. Kurang fokus, Mice. Ya, harus fokus terus lo ya. Oke, grace ini apa? Airnya kan? Faith ini apanya? Ya. Selang. Selang. Jadi pertanyaannya pakai, kita ada pilihan kan kemarin? What, who, when, why, sama apa lagi satu ya? How. Where, how. How ya terakhir ya? Where, Kak? Oh ya, where itu dia 5W kan soalnya. Ya kan? Nah, pertanyaannya di sini kan apa yang harus aku lakukan kan? Untuk selamat. Jadi kata jembatannya apa dari X ke Efesus? Save. Save. Jadi ini pertanyaannya tentang save kan? Pastinya kan? Ya kan? Ya. Jadi kita mau tanya, apa yang saya harus lakukan untuk selamat? Pakai bahasanya X ya. By grace through faith, cocok nggak? Enggak, Kak. Nggak cocok. Who ini kan siapa kan? Siapa yang menyelamatkan? Kalau who, siapa kan? Jadi kalau who ini siapa yang menyelamatkan? Cocok by grace through faith? Tidak. Enggak juga. When ini kapan? Kapan saya selamat? Saya diselamatkan. Cocok nggak by grace through faith? Tidak. Tidak cocok. Tidak. Why? Kenapa saya selamat? Cocok nggak by grace through faith? Enggak, Kak. Enggak lagi. Where? Di mana saya selamat? Cocok nggak by grace through faith? Enggak, Kak. Enggak lagi. Nah, ini dia yang minggu lalu kan? Jadi pertanyaan yang dipakai kalau 5W-nya udah nggak cocok sama Efesus 2:8 jadi pertanyaan, pakai apa dong? How. How? Nah, ya kan? Kalau kita mau tanya how, kalau misalnya ini how wants to be saved, betul? Coba Sally masuk lagi. How is wants to be saved. Caranya gimana? Bagaimana? Ini Indonesianya bagaimana seseorang diselamatkan? Caranya gimana jawabannya, Matthew? Efesus 2 ayat 8 jawabannya apa? Dengan kasih karunia melalui iman. Cocok nggak, Matt? Cocok. Oke, jadi pakai how. Boleh, boleh? Iya, Mice. Oke. Oke, Sally. C. Nah, puji Tuhan. Welcome, Sally. Mantap, Kak. Oke. Oke, C. Tadi sampai sejauh mana ya, C? Tadi ulang aja kok, Sally, yang minggu lalu kalau kita pakai yang how, kan? Oh, oke, C. Iya. Begitu. Oke, sekarang kita mau jadi yang penting seseorang diselamatkan harus ada unsur apa? Kita punya homework hari ini. Harus apa yang dua paling penting supaya saya selamat harus ada apa dan apa? Grace and faith. Grace dan faith. Ya kan? Kalau saya mau bersih, nggak bisa cuman ada air kalau nggak bisa sampai ke saya. Ataupun saya nggak bisa cuman punya selang kalau nggak ada air. Kalau saya mau bersih harus ada apa dan apa?
Harus ada apa dan apa? Air dan selangkah. Betul, itu dia. Mantap. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Tolong reason ini sebelum menjelaskan supaya kita ini ya, latihan-latihan terus reason. Kakak Gidi ada ayat, yaitu Matius 1 ayat 21. Oke. Oke. Jadi kira-kira ke Matius 1:21 tolong bikin pertanyaannya apa? Oke? Itu pertama, oke? Lalu nomor 2. Apa jembatannya? Apa jembatannya dari Efesus 2 ayat 8 ke Matius 1:21? Apa jembatannya? Bikin pertanyaannya dan buat jawabannya. Sesuai buat jawaban pertanyaan nomor 1 sesuai Matius 1:21. Boleh begitu? Boleh? Boleh. Oke. Pakai bahasa Indonesia. Kita kasihlah berapa jawabannya ya. Ini bahasa Indonesia ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh semua? Boleh. Oke, selamat berdiskusi ya semuanya ya. Sally ada pertanyaan? Oh ya, lupa turun sih. Oke. Semua sudah screenshot kan? Kak, aku belum. Boleh Ya, aku belum screen lagi. Ya, silakan share screen. Oke. Mice, boleh nanya? Boleh. Itu yang nomor 1 Q-nya itu apa ya, Mice? Tadi Pertanyaan. Jadi buat pertanyaan kalau jawabannya Matius 1 ayat 21. Oh, gitu Ya. Mice. Buat Terus buat jadi nomor 1 jembatannya. ini ya. Apa jembatannya? Ini jembatan kan sudah pasti kata kan? Iya, Mice. Oke, itu dia. Ini buat pertanyaan ya. Buat Makasih, Mice. ya. Oke. Sip. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Mice, Oke, ya. kenapa yang mau lihat ayat? Oke, sayang, silakan. Oke, selamat berdiskusi ya. Oke, Aca, Sami, sama Kak Manda di main session. Oke, Mice. Halo, Kak Manda. Halo, Kak Manda. Kayaknya Kak Manda setengah unavailable. Ya dari sana sama Mice lah. Ayo. Oke. Mantap dan guru langsung. Oke. Apa, Ca? Baca dulu toh Matius 1:21. Mice, aku sudah kembali. Oh ya, sudah kembali. Berarti nggak jadi dong reason sama Kak Manda berarti. Ini
melahirkan anak laki-laki. Baca Dan dulu. engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow. Oh, pertanyaannya dosa mereka. Tadi Wow. tadi kan awalnya kan ini kan. Tadi kan Iya. bagaimana seseorang diselamatkan, ya kan? By grace through faith. Kira-kira kalau Matius 1:21 apa dia punya pertanyaan? Kalau jawabannya Matius 1:21. Coba baca lagi. Akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, sampai situ. Jadi Yesus ngapain? Dia mau menyelamatkan dosanya dari dosa mereka. Menyelamatkan. Selamatkan apa? Dari dosa. Oke, jadi pertanyaannya apa? Apa dosanya? Bukan, enggak, itu Dosanya. pertanyaannya enggak menjawab dong. Enggak, maksudnya enggak dijawab Matius 1:21. Semi. Nah, ini Kak Manda sudah datang. Silakan Kak Manda. Jadi membuat pertanyaan berdasarkan ayat ini ya. Oke. Siap. Oke. Ayo kita pakai yang 5H. 5H kan. 5W, 1H. Ayo. Apakah Kita pakai 5W. Kita pakai 5W, 1H. Sebentar. Kamanda cari dulu 5W, 1H-nya. kalau aku sih begini? Kalau aku sih siapa yang menyelamatkan aku? Siapa yang menyelamatkan mereka? Kalau kita menyelamat melalui apa? Boleh juga. Kenapa? Kenapa Aca, Semi tadi dibilang? Ada lagi reason. Kalau Aca menyelamatkan melalui apa, Kak? Kalau Sami, maka mereka diselamatkan oleh siapa? Aku gitu, Kak. Kalau Komanda Dang? Kalau Kamanda sih jawabannya sama dengan Semi. Tadi Aca bilangnya diselamatkan melalui siapa ya? Bukan Ice, bukan Kak. Aca jawab. Jawabnya apa? Menyelamatkan melalui siapa? Siapa? Kan melalui siapa? Siapa? Tapi kalau misalnya kita baca di ayatnya, ada katanya itu melalui atau yang akan? Yang akan. Akan. Jadi diselamatkannya bukan melalui. Oh, berarti yang akan menyelamatkan kita itu siapa? Yang mau menyelamatkan mereka itu siapa? Iya. Kalau Kamanda sih jawabannya itu. Boleh juga ya. Jawabannya? Kalau menurut Kamanda, siapa yang menyelamatkan umat manusia? Umat manusia dari dosa mereka. Menurut Aca Semi gimana? Umat manusia dari dosa mereka. Umat manusia. Kalau lebih bagus lagi umatnya deh. Oke. Kalau gitu, bilangnya apa dong? Bilangnya Kak, berarti pertanyaannya yang akan menyelamatkan mereka siapa ya, Kak? Iya, Aca. Oke, Kak. Siapa? Sudah.
nomor 2. Oke. Kata Nomor 2. apa jembatannya dari Efesus 2 ayat 8 ke Matius 1 ayat 21? Iya. Oke. Jembatannya apa? Safe kah? Coba buka ayat Efesus. Efesus 8. Efesus 2 ayat 8. Itu Efesus. Dia. Efesus 2 ayat 8. Stop. Oh, Kak. Ya, Ca. Save. Cuma ini yang save yang di Matius tadi nggak pakai D. Ya, tapi sama aja. Ya, sama aja. Coba lihat tuh yang lain. Itu Jojo. Kadangnya pakai save. Ya, Kak. Save. Masih aja. Ya, sama save. Oke. Oke. Kakak juga setuju. Oke, Kak. Save. Terus begini, Kak. Kenapa tadi? Bukan banyak, Kak. Itu bukan tanda itu. Oh, bukan kote. Itu tanda. Nomor 3. Buat jawaban pertanyaan sesuai Matius 1. Oke, udah kembali ya. Oke, Kak. Mhm. Wah. Oke. Masih ada yang belum masih ini ya. Nah, sudah. Halo semua, selamat kembali lagi. Oke, kita minta dari grupnya Hani, tolong apa pertanyaannya? Hani? Mungkin putus ya. Hani ya, Mice? Oh iya, betul. Apa pertanyaan Hani nomor 1 yang dibikin di grup? Kalau di grup kita sih tadi masih itu sih Mice recent. Coba tanya Sally deh soalnya tadi masih recent. Oke, Sally. Kita baru bikin 2 pertanyaan, C, dan kita lagi reason yang mana yang mau dipakai. Kira-kira Gitu. Sally kalau mau kasih ke Cici sekarang mau kasih yang mana dari 2 itu? Kalau Selice gini, siapa yang akan menyelamatkan, siapa yang menyelamatkan umat? Gitu, C. Oke. Matthew. C, pakai akan, C ternyata. Ya. Siapa yang akan menyelamatkan umat, gitu kan? Iya, C. Oke. Matthew, silakan dari grup Matthew. Aku awalnya sama, tambahannya umatnya dari dosa mereka. Oke. Jadi sama ya. Dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka. Sekarang mau tanya Sami. Sami, ya. Ya. Yang akan menyelamatkan mereka siapa? Oke. Pakai siapa duluan ya, Sami, buat pertanyaan itu. Siapa yang akan menyelamatkan mereka, gitu? Ya, Semi. Ya, Mice. Oke, thank you.
Oke, mari kita lihat di sini ya. Kita mau tanya jembatan dulu. Andro, jembatannya apa? Jembatannya safe, Kak. Goldie, jembatannya apa? Kalau kelompok kami safe, Kak. Oke, safe. Manda, jembatannya apa? Jembatannya juga safe, Kak. Oke, thank you. Mari kita lihat ya dua ayat ini ya. Kak G di copy di sini. Jadi Efesus 2 ayat 8 duluan atau setelah Matius 1:21? Duluan. Duluan. Oke. Ini duluan kan? Baru Ya. Matius 1:21. Oke, saya lihat ya. Nah, tadi ke Efesus 2 ayat 8 pakai pertanyaan apa? Bagaimana Oh. saya Seseorang diselamatkan kan? Oh ya, Ces. Oke. Dan jawabannya apa? Kita mau tanya Goldie. Jawabannya Efesus 2 ayat 8 apa? By grace I save. By grace through faith. Oke, thank you. Oke. Jadi sekarang apakah kita sudah tahu yang menyelamatkan adalah apa? Grace and faith? and Grace melalui faith, betul? Jadi yang menyelamatkan grace melalui faith, setuju? Iya, Iya, Ces. Oke. Jadi sekarang mari kita lihat di sini. Penting nggak? Apakah kalau misalnya kita sekarang lagi belajar fokus di grace ini, kalau misalnya kita menjawab pakai siapa? Siapa yang menyelamatkan? Ya kan? Yang menyelamatkan di sini siapa namanya? Kalau pakai jawaban Iya. Jesus, oke. Kalau siapa, jawabannya apa? Jesus, betul? Oke, sekarang kalian harus buat kemungkinan pertanyaan dong. Matius 1:21 tuh bisa menghasilkan apa saja. Oke, dari who sudah kan? Kira-kira ada lagi enggak? Where? Where-nya gimana? Where-nya diselamatkan dari apa? Where itu dari ya? Aware itu di mana, Iya, Kak? Iya, where itu di mana, kemana, iya kan? Kemana gitu kan, where itu? Iya, Kak. Iya. Oke. Satu Oke. lagi, Ces. Seli. Apa? Seli apa, Ces? Apa? Bagaimana membuat kalimat apa? Apa yang akan diselamatkan? Oleh? Apa yang akan diselamatkan oleh Yesus? Oh, kita baru mau masuk ke Matius 1:21 loh, sayang. Belum tahu Oh. Yesus. Oh, belum tahu. Iya. Oke. Berarti apa yang akan diselamatkan dari dosa? Apa yang akan diselamatkan dari dosa? Gimana, Matthew, setuju? Tidak. Karena kalau aku siapa yang diselamatkan dari dosa? Coba, kenapa apa yang diselamatkan dari dosa?
Kenapa pertanyaannya Sally nggak bisa jadi pertanyaan? Kenapa Karena kan pertanyaannya Sally nggak bisa jadi pertanyaan? Coba kalian lihat apa yang diselamatkan dari dosa. Kira-kira kita sudah masuk Matius 1:21 atau belum? Andrew Rachel Ronald, silakan. Tadi mau coba jawab, Kak. Oh, coba silakan. Jadi, kenapa kita menggunakan siapa dan bukan apa? Karena untuk merujuk ke orang atau manusia itu pakainya siapa. Kalau hewan atau benda, baru pakainya apa. Oke. Nah, kalau pertanyaan Sally bisa nggak? Apa yang menyelamatkan dari dosa? Enggak, C. Enggak, Kak. Enggak. Dan kira-kira apakah kita sudah tahu diselamatkannya dari dosa? Efesus 2 ayat 8. Iya, C. Belum masuk Matius 1:21. Gimana? Kita nggak apa-apa pakai apa, tapi kenapa sudah ada dari dosanya kalau belum masuk Matius 1:21 gimana? Contohnya kayak gini. Ya, siapa yang akan menyelamatkan umat? Siapa yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka? Kita belum masuk Matius 1:21, betul nggak? Iya, C. Jadi kita harus memang polos gitu loh. Kalau misalnya ibaratnya kita kita kayak harusnya belajarnya kita nggak tahu Matius 1:21 ya, pakai keyword, pakai kata-kata kita cari satu-satu. Nah, seumpamanya kita ketemunya Matius 1:21 yang menjadi pertanyaan kita dari Efesus 2 ayat 8 itu apa? Nah, itu yang Kak Gedi minta. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu Matius 1:21, kira-kira kita tiba-tiba mau bikin pertanyaan siapa ya yang menyelamatkan begitu? Enggak, C. Apakah ada hubungan dengan grace through faith? Masa tiba-tiba kita lagi bahas grace yang menyelamatkan, harus melalui faith, tiba-tiba kita tanya, siapa ya yang menyelamatkan? C, Sally mau coba ganti, C. Nah, coba mau tanya yang lain. Ngerti ya nggak yang Cece ngomong? Yang kakak ngomong ngerti nggak? Sebelum Sally habis ini mau jawab. belum tahu Matius 1:21. Jadi kita belum tahu Matius 1:21 kan, Matt? Kalau misalnya kita belajar nih, ya. Misalnya nih kita ambil kesimpulan, sudah kan? Bagaimana seorang diselamatkan? By grace through faith, ya. Nah, dari Efesus 2 ayat 8, kita ini mau bikin pertanyaannya apa supaya jawabannya Matius 1:21. Itu dia. Jadi dari pertanyaan yang timbul dari kita baca Efesus 2 ayat 8, pertanyaannya harus dijawab Matius 1:21. Kira-kira kalau kalian nggak tahu Matius 1:21, kira-kira mau nanyain nggak siapa ya yang menyelamatkan? Kalian mau tanyain nggak? Kalau kalian nggak pernah baca, misalnya Kak Geide nih, nggak kasih tunjuk Matius 1:21, kira-kira kalian mau bertanya apa? Paling nggak tanya faith, tanya grace, betul nggak? Gimana yang lain? Iya, C. Iya, Kak. Nah, itu dia. Jadi, ini Matius 1:21 muncul supaya kita cepat kan, nggak perlu cari di concordance lagi, kira-kira apa kan? Nah, kira-kira pertanyaannya apa yang timbul ketika kita tahu caranya saya diselamatkan itu by grace through faith. Selanjutnya pertanyaan saya apa? Nah, itu dia. Oke? Maksudnya itu Hani? Habis itu Sally ya? Ya. Michi maksudnya itu di Efesus 2 ayat 8 itu kita jadikan pertanyaan atau gimana ya Michi? Dari tadi ini bingung. Jadi kan tadi kan ditanyakan bagaimana seseorang diselamatkan by grace through faith. Nah, jadi dari informasi itu saja kita belum dapat Matius 1:21. Kira-kira pertanyaan apa yang timbul yang kita mau gali selanjutnya sehingga jawabannya itu bisa Matius 1:21 itu. Kira-kira Hani mau tanya nggak?
Siapa yang menyelamatkan kalau konteksnya Efesus 2 ayat 8? Gimana Michi, boleh ulang? Kira-kira mau tanya siapa yang menyelamatkan nggak kalau kita lagi bahas Efesus 2 ayat 8? Misalnya Cece nggak kasih Matius 1:21 deh. Kira-kira bisa nggak tiba-tiba muncul? Siapa yang menyelamatkan? Tidak Michi. Nah, bagaimana yang lain? Kalian bisa bilang siapa yang menyelamatkan karena ada Matius 1:21-nya kan langsung? Iya, Ce. Nah, tapi yang Kak Gidi mau kalian connect sama Efesus 2 ayat 8. Ketika kalian tanya siapa Yesus, rantainya keputus langsung sama Efesus 2 ayat 8. Gimana? Setuju nggak itu? Iya, Ce. Setuju. Iya Michi. Iya. Setuju, Mici. Bagaimana Ronald, Berarti Rachel, Andro? pertanyaan. Bisa lihat nggak keputus rantainya? Lagi ngomongin grace, true faith, tiba-tiba tanya, siapa yang menyelamatkan? Sama Grace. Putus nggak rantai grace-nya? Putus, Mici. Oke, yang lain gimana? Bisa lihat nggak rantainya putus? Nggak ada salahnya mau bahas siapa yang menyelamatkan. Tapi kalau kita lewat itu sekarang, itu akan jadi keputus pembahasan grace kita. Jadi nanti fokusnya kalau kita tanya siapa yang menyelamatkan, fokusnya jadi apa sekarang? Grace true faith, Mici. Bukan. Kalau kita pertanyaan siapa yang menyelamatkan, fokusnya jadi siapa sekarang? Matius 1 ayat 1. Iya, fokusnya siapa sekarang? Kalau Yesus, misalnya kita Yesus. Nah, bagaimana? Sedangkan pelajaran kita, the gift apa? The gift of God. Harus fokus dengan apa? Grace true faith. Grace, betul nggak? Jadi kalau kita nanya siapa yang menyelamatkan, fokusnya jadi siapa nanti? Yesus, Mici. Nah, gimana? Gimana? Manda bisa lihat itu, Manda? C, berarti harus bersangkut paut dengan grace gitu ya Michi? Itu dia. Oh. Bagaimana? Andro, Rachel, Ronald bisa lihat reason itu nggak? Boleh ulang sedikit, Kak? Boleh. Jadi kalau misalnya kan tadi kan kita bagaimana seorang diselamatkan kan? By grace through faith. Ini kan alur cerita kan, Rachel? Dan kita punya pembahasan kan the gift of God kan? Kita udah bahas pertama kan the gift of God kan? Iya, Mici. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau pakai Matius 1:21 jadi setelah ayatnya Efesus 2 ayat 8, terus kita pakai pertanyaan siapa yang menyelamatkan, kira-kira putus nggak rantai grace-nya? Rachel. Bukan main. Iya. Nah, jadi fokusnya grace atau Yesus sekarang? Yes. Grace. Rachel. Yesus, Kak. Nah, bagaimana Rachel bisa ngerti itu? Bisa, Kak. Jadi apakah tepat kita pakai pertanyaan siapa yang menyelamatkan sekarang? Tepat nggak? Enggak. Belum tepat. Mungkin di tempat yang lain nanti kita bisa memakai pertanyaan itu, tetapi bukan sekarang karena kita lagi fokusnya pelajarannya the gift of God, grace, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Dan kita taunya grace lah yang menyelamatkan melalui iman, betul nggak? Iya. Oke, pertanyaannya sekarang apa pertanyaannya supaya masuk Matius 1:21 dan jangan lewat Yesus, betul nggak? Jangan bahas Yesus dulu, fokusnya, betul nggak? Iya, Mici. Oke, apa pertanyaannya kira-kira? Bahas di grup ya, Mici. Sekarang aja. Sally tadi mau jawab. Tunggu, Ce. Seli cari dulu deh. Oke. Jadi pakai itu Matthew soalnya. apa, Matt? Berarti tentang grace dulu. Ya, dari grace. Kita harus bahas tentang grace. C. Ya, Sally. Seli dapat C. Apa, Sel? Apa hubungannya grace dengan Matius 1 ayat 21? Oh, nggak bisa. Jadi kamu sudah tahu Matius 1:21-nya. Oh, Jadi maksudnya seakan-akan gini, pertanyaan ini timbul sebelum kita nggak tahu ke ayat mana gitu, Sally. Dan pertanyaan yang bikin ini nanti jawabannya waktu kita kan kalau misalnya ini kan kita kan kalau misalnya nih belajar ya pakai
Eastward gitu contohnya ya. Kita pakai eastward. Kita mau cari apa sih itu fate? Kita ketik fate kan? Semua keluar kan? Iya, Betul Ce. nggak? Nah, itu dia juga bagaimana itu bisa apa namanya pertanyaan ini kita belum tahu nih ceritanya. Matius 1:21 belum tahu lah. Tetapi dengan pertanyaan kita, pas kita cari-cari ayat pakai kata jembatan semuanya di eastward, pas Matius 1:21 lah yang menjawab pertanyaan kita. Kira-kira apa itu pertanyaannya? Bisa ngerti nggak itu semuanya? Ce, Iya, Sally? dari Cece punya pertanyaan, Seli dapat, Ce. Oke, Coba. apa itu? Coba Sally. Apa itu grace, Ce? Oke, teman-teman yang lain dijawab Matius 1:21 nggak? Kalau apa itu grace? Nggak tahu. Kayaknya enggak deh, Kak. Tidak, Mice. Oke. Oke. Sekarang coba. Aku mau coba, Kak. Oke, coba Manda. Jadi ini pertanyaan yang menghubungkan dua-duanya kan, Kak? Betul. Oke. Jadi kan dibilang, for by grace are you saved through faith. Mhm. Nah, through faith ini tuh kita harus faith ke siapa? Nah, fokusnya jadi grace atau Jesus? Maksudnya, Jesus. Kalau kita ke Jesus nanti fokusnya Jesus. Padahal mau bahas apa sayang? grace. Grace through faith. Nah, tapi nice try loh, Manda. Mantap itu reasonnya. Oke, that's good. Oke. Oke. Jadi kalian coba aja. Jadi ini kuncinya. Jadi ketika kalian coba jawab, kalian menjawab ya, terus Kak Gedi respon. Nah, respon Kak Gedi ini akan menunjukkan, oh pola pikir saya kalau gini salah. Nah, itu akan mendevelop kalian untuk ngerti, oh cara mikirnya begini. Kalian bisa ngerti nggak? Jadi kalau kalian nggak coba menjawab, nggak aktif, itu akan rugi sendiri. Itu dia. Itu pengalaman Kak Gedi ya. Kak Gedi adalah yang paling suka jawab-jawab dan yang paling banyak salahnya sudah Kak Gedi ini. Tapi bisa terdevelop, bisa ngerti cara pikirnya. Oh, aku nggak bisa mikir kayak gini. Ini nggak tepat kalau ayatnya ini. Oh, begini. Nah, kalian bisa ngerti itu semuanya? Bisa? Iya, Mice. Itu dia. Tapi harus apa? Harus kuat mentalnya ketika ditegur, diperbaiki itu harus kuat harus mental baja. Coba terus, nggak pantang menyerah, itu harus begitu. Itu dia. Itu dia. Untuk menjadi apa? Bisa menjadi reasonnya dalam, bisa ngerti semuanya. Nah, itu prosesnya. Oke, semuanya? Ya? Oke. Jadi Kak Gedi minta kalian aktif semua, dan ketika Kak Gedi bisa lihat, cara pikir Manda salah nih. Jadi jangan pernah kalian jawab takut ditegur. Jangan, rugi sendiri. Itu dia. Oke? Jadi mumpung sekarang, kalau kalian salah, lebih baik sekarang ditegurnya daripada kalian nggak pernah tahu cara pikir kalian salah. Rugi sendiri nggak, Hani? Rugi banget, Mice. Nah, itu dia. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalnya, itu Sami, itu cara pikirnya nggak konteks tuh. Oh, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa itu, hal-hal seperti itu supaya kita memerangi diri kita yang nggak ikut alur cerita contohnya dan semuanya. Nanti itu akan terbentuk sendiri ya, terbentuk sesuai dengan pengalaman. Oke, mari kita lihat di sini. Kita mau fokusnya di mana? Supaya grace kan? Iya. Dan grace ini kita tahu apa? Dia apa? Grace ini ngapain sih? Perannya apa? Save, betul nggak? Ya, save. Oke. Ingat. Kak Gedi sengaja loh susunan ini pertanyaannya Kak Gedi acak. Kalian harus tahu jembatannya dulu apa. Wow. Gimana? Aduh, acak. Gimana? Apakah ingat nggak waktu Efes 2 ayat 8 sama X 6:30 Kak Gedi bilang, ini jembatannya apa ya? Masih ingat nggak? Untuk bisa buat pertanyaan. Iya, Terus Kak Gedi tulisnya kan, jembatannya save. Oh, berarti kita harus bikin pertanyaan supaya jembatannya connect, betul nggak?
Iya, C. Nah, jangan lupa itu. Apa kata apa yang kalian bilang tadi? Jawaban nomor 2 kalian betul loh. Apa? Safe. Itu dia. Nah, Kak Edi sengaja bikin jembatannya taruh nomor 2 supaya kita pingin lihat. Kalian ingat nggak cara bikin pertanyaannya? Tapi nggak apa-apa, masih lupa. Harus dibentuk terus kan? Oke. Jadi kalian bisa lihat nggak kalau belajar itu harus terus menerus, bisa nggak cuma satu, oh saya sudah tahu, atau terus belajar, gimana? Yang mana? Apakah saya sudah pernah belajar Grace, saya udah master Grace, atau belajar terus, yang mana? Bukan main belajar, Mice. Iya, belajar terus. Apalagi ini firman-Nya Bapa yang sangatlah luas, dalam, panjang, lebar, yang kita sering nyanyikan ya. Oh, tidak bisa tertuliskan pakai pena, langit nggak cukup. Apakah kita bisa bilang, oh saya udah pernah belajar. Loh, katanya firman Tuhan langit tak dapat uraikan. Tintanya pena laut nggak bisa tuliskan. Bisa lihat itu? Iya, Mice. Pendidikan kita ini, pembelajaran Alkitab ini akan selama-lamanya sampai kerajaan sorga. Nanti kita udah nggak pakai Alkitab lagi karena Yesus sendiri yang akan bicara. Mantap nggak? Gimana Manda? Apakah Manda saat-saat itu? Itu dia. Make sure sebelum kita nanti enjoy yang di kerajaan surga, yang keluar dari mulut Yesus langsung. Make sure kita enjoy belajar firman Tuhan sekarang. Ya Kak, amin. Gitu dia ya. Amin, Ce. Jangan biarkan halangan apapun membuat kita jadi nggak belajar. Oke? Itu dia. Harus gigih, harus pantang mundur, jangan menyerah. Kita akan hadapi time of trouble yang nggak pernah terjadi. Kita harus bentuk mental kita sekuat baja. Oke? Bisa ya? Bukan mental kerupuk. Apa sih mental kerupuk? Mental kerupuk itu kalau udah Gampang menyerah, jadi melempem, betul nggak? Tahu nggak melempem, atau itu bahasa Jawa ya? Enggak tahu, Ce. Lanut, Nggak C. tahu, Kalau isi Oh, lanut. lanut, betul. Kalau lanut tahu nggak teman-teman? Enggak tahu, Mice. Taunya Tahu, melempem. Mice. Ya, lanut tuh kayak misalnya kerupuk itu nggak bisa keras gitu loh. Oh. Jadi udah keras kayak karet gitu lah, lanut. Nah itu dia, ya. Jadi istilahnya apa sih kondisi, maksudnya dari contoh kerupuk itu apa sih? Kita ini bisa berubah sesuai kondisi dan situasi. Harusnya kita itu jadi orang yang nggak bisa diubah sama kondisi sama situasi. Situasi boleh berubah-berubah, mau angin, mau badai, mau apa, tapi kita punya karakter, kita punya pribadi, tetap teguh. Boleh gitu aja? Iya, Mice. Nah itu dia. Tuhan akan tolong kita. Oke anak-anak muda ya. Oke, jadi ini Kak Gedi apa dong pertanyaannya? Ingat kata jembatan, betul nggak? Ada kata Steve, betul? Konteksnya harus grace. Artinya pertanyaannya adalah, yang saya mau tanyakan adalah grace. Pasti ada menyelamatkannya dong supaya connect sama jawaban, betul nggak? Iya. Iya. Grace. Ya, hujan. Bagaimana? Atau dari apa grace menyelamatkan seseorang? Itu boleh. Bagaimana? Rachel, dapat Rachel? Ronald, Andrew bisa? Jadi pertanyaannya tuh apa ya, Kak? Grace Iya, pakai menyelamatkan apa? dari apa? Iya. Aduh. Atau dari apa Grace menyelamatkan? Betul? Iya Kak. Jawabannya dari apa? Dari C. Dari dosa. Dari dosa. Kejawab kan? Gak perlu bawa Yesus dulu kan? Iya. Karena fokusnya apa? Grace. Grace. Ya. Oke. Oke. Ini bahasa Indonesia kan? Coba kalian kalau ngerti yang Kak Gedi jelaskan ini, bisa jawab 7 nomor ini. Pasti bisa. Pakai bahasa Indonesia ya.
Oke. Bisa? Apakah ada pertanyaan? Sekarang Mice, nomor sabar 3 ya. screenshot Mice. Boleh sayang, silakan. Oke, Mice ke atas yang kata 7 itu Mice. Oke. Oke Mice, sudah. Oke, mantap. Mice, jadi kita jawab pertanyaan yang nomor 37 kata Iya. yang Indonesia tadi ya, Mice? Ya, kesimpulannya apa? Sesuai pertanyaan, Grace menyelamatkan dari apa? Sama Matius 1:21, apa dia punya jawaban? 7 kata, boleh? Boleh, Mice. Oke. Kita kasih waktu 5 menit ya. Mice bahas di grup kan Mice? Betul. Oke Mice. Ya. Tunggu ya. Hani sama Goldie sama Rachel Ronald Andro itu berarti sepupu ya? Iya, Kak. Iya, Mice. Oh, aku baru tahu. Oke. Ngerti. Jadi anti Saudur sama Uncle Jackson kakak adik gitu ya? Iya, Mice. Iya, Kak. Oh, aku baru tahu. Ya ampun. Oke, mantap. Itu cuman ini aja ya. Ngerti hubungannya gitu ya. Oke, thank you semuanya. Oke, selamat berdiskusi ya. Halo, Ce. Ini udah grupnya ya, Ce? Betul. Oh, oke. Halo, Kak Keidi. Halo, Tamara. Kak Sally. Ada Ronggur sama Tamar ini ya. Incen semua ini. Oh, oke, Ce. Nah, tadi kan pertanyaannya, coba deh Keidi ulang pertanyaannya. Halo, Keidi. Oh, kalau gitu Ronggur deh. Ronggur. Mungkin Keidi putus ya. Halo, bisa dengar? Nggak ada ya, Sally? Oh, kirain Sally putus. Oke. Iya, nggak dijawab. Oh ya udah, Ce. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya Jadi bisa dengar, Kay? Oh iya, halo Kak, aku baru bisa dengar. Nah, oke, silakan Sally. Oke, Kak Keidi, coba deh, boleh ulang lagi pertanyaannya supaya yang lain bisa bisa ngerti juga lo ceritanya. Sorry, tadi aku bertanya belum terlalu tangkap. Oh, oke. Aku ulang ya. Jadi, Grace, pertanyaan sebelum kita jawab pertanyaan yang 7 kata itu adalah Grace menyelamatkan dari apa? Boleh Ronggur ulang? Atau yang siapa nih, C, yang teacher? Icen sama Tamara. Oh, Ichen, oke. Atau Ichen atau Tamara boleh ulang pertanyaannya? Pertanyaannya, Grace menyelamatkan dari apa? Oke, thank you Tamara. Sama-sama. Oke. Jadi, kalau menurut yang Keidi
KD, Ronggur, Ichen, sama Tamara dapat jawabannya apa kira-kira? Kalau kita udah tahu pertanyaannya Grace menyelamatkan dari apa, kira-kira pertanyaannya apa? Sorry, jawaban maksudnya, jawaban. Nggak tahu, Kak. Soalnya baru masuk terlambat join. Oh, oke. Kalau KD gimana, KD? Aku belum dapat. Oh, oke. Nah, jadi kan, oh ya, sini mau tanya tadi. Boleh, Sel. Gimana? Oke. Tadi ini jawabannya udah bisa masuk Matius 1 ayat 21. Sudah, sayang. Sudah. Oh, Betul. oke. Oke, Ce. Thank you, Ce. Mhm. Nah, jadi kan kita kan pertanyaannya Grace menyelamatkan dari apa? Nah, kalau kita lihat ke Matius 1 ayat 21, dibilang, tunggu bentar ya, coba tadi ayatnya. Oh ya, dibilang kan, ini langsung ya, oh ini deh. Dibilang Tuhan Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa kan. Nah, tapi karena kita fokusnya di grace, artinya kita jangan dulu pakai Tuhan Yesusnya. Nah, kita fokuskan di dia punya kalimat terakhir, dibilang dialah yang dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, tapi karena pertanyaannya bukan siapa yang menyelamatkan, tapi grace menyelamatkan dari apa, jadi kita connect sama kata terakhir itu dibilang menyelamatkan. Kalau kita pakai menyelamatkan, artinya kita coba jawab 7 katanya ya. Grace menyelamatkan dari apa? Dibilang kan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti coba 7 katanya jadi gini. Grace menyelamatkan gini deh. Grace menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Gimana? Yang lain setuju nggak? Halo? Iya, Kak. Oke. Tadi kan karena kita pakainya bukan siapa yang menyelamatkan umatnya, siapa yang menyelamatkan umatnya dari dosa, tapi kita kan pakainya grace menyelamatkan dari apa. Jadi kita nggak fokusnya ke dibilangkan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kalau aku risetnya gini, kalau misalnya kita nggak pakai siapa yang menyelamatkan, tapi grace menyelamatkan dari apa, artinya kita nggak pakai Tuhan Yesusnya. Artinya kita singkirin dulu Tuhan Yesusnya, kita pakai dibilang kalimat terakhirnya kan, menyelamatkan umatnya dari dosa. Berarti ada jembatannya dong, sama pertanyaannya dibilang kan menyelamatkan dari apa. Artinya, kalau misalnya dibilang kalimatnya, grace, kalau misalnya kalimat di Matius 1 ayat 21-nya, menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan umatnya dari dosa, artinya kita bisa connect sama pertanyaannya. Artinya kita bikinnya gini, grace menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa kita grace menyelamatkan umat? Oh ya, grace menyelamatkan umat-umatnya. Gini. Grace menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Karena kita kan pakainya sesuai dengan pertanyaannya kan. Grace menyelamatkan dari apa? Nah, karena kita nggak pakai Tuhan Yesusnya, jadi kita pakainya gantilah Tuhan Yesusnya dengan grace. Grace menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Gimana? KD, Ronggur, Ichen, sama Tamara setuju nggak? Aku setuju. Oke. Setuju, Kak. Oke. Berarti coba Ronggur ulang lagi. Jawabannya apa 7 kata?
Halo, Ronggur, bisa dengar? Tadi putus-putus, Kak. Oh gitu, oke. Kedi boleh bantu sama Kedi boleh bantu Ronggur? Halo, Kay. Halo, Kak. Iya, Kedi boleh bantu Ronggur. Tadi jawaban kita apa? Apakah Katie dapat tadi yang Sally bilang? Aku dapat tapi aku lupa tulis, Kak. Sorry. Oke. Lain kali dicatat ya, harus ada notes ya. Oke? Iya, Kak. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Atau Tamara ada yang ingat nggak Sally tadi bilang apa? Kak Shelly tadi bilang Grace menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi karena pertanyaannya itu Grace menyelamatkan dari apa, jadi kata Yesus itu disingkirkan, diisi jadi Grace menyelamatkan, biar jadi kata jembatan ke pertanyaannya. Kurang lebih gitu sih, Kak. Nih, gimana Sally? Mantap banget, Tamara. Mantap, Tamara. Wow. Aduh, mantap Oke. Tamara. That's good, that's good. Ya, puji Tuhan ya, Tamara. Nih, apa namanya, ini ya, Tante Rima muda, yang masih muda. Oke, mantap Tamara. Oke, kita mau balikin semuanya ya. Oke, C. Thank you, Tamara. Tamara continue terus belajar ya sayang ya. Jangan miss-miss Iya. ya. Oke, semangat Tamara. Welcome. Oi. Oh iya, boleh, boleh sayang. Silakan. 3. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Adik-adik. Iya, Mice. Oke. Tolong dari grupnya, kita mau dengar 7 katanya dari grupnya Hani, Goldie, Andro, Rachel, Ronald, Manda. Kita mau minta Ronald. Silakan Ronald. Apakah putus ya? Bombong? Oke. Hani ada Hani? Halo, Mice. Oke. Hani apa Hani? 7 katanya. Kalau nggak salah tadi ya, Mice, yang menyelamatkan umatnya dari dosa ialah Yesus. Oke, thank you. Manda setuju ya sama Ronald, Rachel, Andrew setuju ya? Aku setuju, Kak. Oke. Oke, kita mau tanya dari Aca. Kayak kata yang Mice. Iyalah, ayo. Yang Mice kasih karunia melalui iman menyelamatkan dari dosa. Thank you.
Tamara. 7 katanya Tamara. Grace menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Thank you Tamara. Mantap, mantap. Oke. Thank you. Setiap reason sangatlah benefit untuk kalian ya. Salah benar itu belakangan, yang penting reason, kemauan, nah itu effortnya 100%. Itu yang lebih Kak Gedi ini ya. Karena pengetahuan semua itu akan berkembang kalau kita punya semangat, kegigihan itu mantap, itu akan berkembang sendirinya. Tapi kalau misalnya kita kemauannya ogah-ogahan, itu nggak ada semua, yang apa namanya? Kemampuan itu tergantung dari kemauan untuk misalnya contohnya ya main musik lah contohnya. Kira-kira bisa nggak kita bisa main musik tapi nggak pernah main latihan? Bisa nggak? Bisa Sally? Aduh, aku mau bisa main kayak Sally gitar, tapi aku nggak pernah pegang gitar, nggak pernah latihan. Sally mungkin latihan tiap hari, betul nggak Sally? Iya, tiap hari. Nah, itu dia. Itu juga ini belajar firman Tuhan juga begitu ya. Kalau kalian ada kemauan ya ke semangat, gampang itu. Kalau mau bisa itu gampang. Kalau sekarang salah-salah it's okay. Oke, mantap. Kita percaya kalian semua mau dan kalian gigih, semangat. Apalagi homework, kalau Kak Giri ngelihat kerjain nggak menyerah ya, dicoba sampai 20 sampai 30 kali. Wow, gitu. Kak Giri senang sekali itu ya. Jadi walaupun walaupun nggak dapat 100 tapi nyobanya sampai 40 kali sampai 30 kali, tak kasih password pasti. Ya. Yang penting ada usaha itu ya. Oke. Oke, lanjut. Nomor 1. Mari kita lihat. Pertama bahasa Indonesia kan? Artinya bisa nggak pakai Grace? Enggak, Mice. Boleh? Iya, Boleh. Mice. Oke. Iya, Mice. Oke, Grace menyelamatkan dari apa? Oke. Menyelamatkan dari yang ditanya dari apa kan? Iya, Mice. Betul kan? Darinya kejawab dari apa? Dosa. Dosa, Mice. Jadi yang ditanya cuma dari apa? Bukan ditanya siapa yang diselamatkan. Grace ditanya enggak? Enggak. Sih. Enggak lah, ya kan? Enggak ditanya. Jadi jangan menjawab sesuatu yang enggak sesuai pertanyaan. Betul enggak, Sami? Itu pelajaran penting kan? Oke. Jadi artinya sudah pasti Grace kita terjemahkan dulu jadi bahasa Indonesia. Jadinya apa? Kasih karunia. Oke. Lalu sudah pasti ini kalimatnya kalau kita mau ini misalnya gini. Kita menyelamatkan dari dosa gitu kan? Iya, C. Kurang berapa kata lagi? 2. Aduh, kurang 2 kata. Gimana solusinya, Sally? Betul? Ingat, Iya. kalau keselamatan itu butuh 2 hal penting, apa dan apa? Wah, Grace dan faith. Artinya kasih karunia melalui apa? iman. Iman, menyelamatkan Dari dosa. itu dia. Gimana Hani? Boleh semua? Iya, C. Hani gimana? Manda boleh itu? Aduh, iya Kak. Nah, nggak apa-apa ya. Gimana Ronald, Andro bisa dapat itu? Kak. Bisa ya? Bisa, Kak. Aduh, ini dia. Jadi itulah pembuktiannya kalau kasih karunia itu melalui iman menyelamatkan kita. Sekarang dari apanya kejawab dari dosa. Betul nggak? Bagaimana orang bisa diselamatkan? By grace, through faith. Betul nggak? Dari apa diselamatkannya? Kasih karunia, by grace, through faith, save from sin. Gimana? Betul? Bisa ya?
Oke. Kali ini Bisa, Ci. tambahan ayat reason kita Matius 1:21. Jadi apa? Sudah apa? Efesus 2 ayat 8, Yohanes 5 ayat 39 kan? Oh iya, Yohanes Jonas 5:39 masih ingat kan? Ya, Mice. Ya kan? Kita harus tanya siapa? Harus search the apa? 5:39 Scripture Scripture. Untuk tanya pertanyaan apa? X 16 ayat 30. Bukan. Apa itu apa? Oh iya, apa itu iman? Apa itu the gift of God? Betul nggak? Kita bilang, aduh, apa itu the gift of God ya? Jawabannya adalah Yohanes 5:39, search the scripture. Betul nggak? Pas kita buka the scripture, ayat mana yang ada gift of God? Ayat mana yang ada the gift of God? Efesus 2 ayat 8. Ternyata saya jadi tahu, oh ternyata the gift of God adalah grace yang penting untuk saya diselamatkan. Betul nggak? Dan saya terima grace yang menyelamatkan ini melalui apa? Melalui Iman. Lalu kita ke X 16:30. Bagaimana saya diselamatkan, ya kan? Iya. Pertanyaannya jadi apa? By grace through faith. Jawabannya. The gift of God, bagaimana cara saya diselamatkan adalah by grace through faith. Dari apa saya diselamatkan? By grace through faith. Saya diselamatkan dari dosa. Kalian bisa improvisasi. Terserah kalian pakai bahasa kalian. Yang penting kata-kata pentingnya, kata jembatannya tetap ada di tempatnya. Boleh? Oke, Mice. Oke, Boleh banget, Ci. Oke. Gimana, Manda? Boleh? Mantap, Manda? Boleh Kak, mantap sekali. Oke. Itu meskipun ada error-error sedikit, tapi It's okay. Yang penting semoga kalian selanjutnya punya ada nggak lagi. Betul. Yang penting semangat berjuangnya itu penting sekali ya. Penting sekali, nggak pernah menyerah, pantang mundur. Ingat. Kira-kira pohon yang hidup, pohon yang bertumbuh atau mati? Bertumbuh. Artinya kalau bertumbuh itu adalah ada sesuatu yang kita bertambah lagi. Betul nggak? Iya Kak. Iya, Ci. Itu dia ya. Kalau bertambah lagi artinya ada sesuatu yang kita nggak tahu, terus kita increase of knowledge jadi tahu. Betul nggak? Iya. Benar, Mice. Benar banget. Itu dia. Oke, mantap. Hani atau Goldie silakan. Mice boleh screen ulang, Mice mau di screenshot. Boleh. Sorry, aku lagi habis minum. Silakan. Ada yang udah ini ya. Sekarang lagi exercise gimana bertanya dalam ayat ini penting bisa pakai ini. Jadi bisa luas apa aja, tapi kalau Thank you, kita Ce. pakai yang salah jadi nggak sesuai alur cerita kan. Contohnya pertanyaan apa? Siapa yang menyelamatkan? Betul nggak? Ya, Mice. Ya, Mice. Oke. Adakah pertanyaan dari anak-anak muda akhir zaman? Aca ngerti, Mice. Ngerti, Mice. Oke, mantap. Itu bagus. Harus fokus. Itu dia, harus fokus. Oke? Nah, itu dia. Kalau fokus tuh enak banget loh belajarnya. Tapi kalau nggak fokus, aduh ini ngomongin apa sih, bosen. Nah, itu dia. Nggak seru belajar firman Tuhannya ya. Oke. Kita akan ketemu lagi hari apa berarti? Senin. Nanti dari hari Minggu akan kita udah kasih homeworknya ya. Homeworknya Oke, Ci. akan ada pertanyaan dominannya pelajaran hari ini ya. Dominannya akan pelajaran hari ini. Jadi tolong diulang, digambar, direview ya. Oke, Mice. Kalau untuk kita sendiri supaya kita bisa diselamatkan, belajar caranya bagaimana supaya selamat, dan nanti kita dari pengalaman kehidupan kita bisa kabarkan pekabaran yang adalah pengalaman kita kepada orang dunia. Boleh begitu? Bisa ya semua? Ya, Mice. Oke. Kita berdoa dan kita minta kesediaan dari Tamara. Boleh berdoa tutup. Thank you, Tamara.
berarti tuh pegang.